Di ruangan ini, di tempat ini, berapa banyak gelombang yang berseliweran kita itu. Ada AM, ada frekuensi modulasi, ada very high frekuensi, ada ultra frekuensi, ya kan? Ada gelombang-gelombang seluler dan sebagainya, dan ribuan gelombang yang diketahui manusia baru hanya beberapa gelombang saja. Nah, dari sifatnya itu, kalau jin itu kalau dalam gelombang fisika itu sejenis gelombang SW, yaitu short wave, gelombang pendek, yaitu jangkauannya panjang. Kemudian masalah jin masuk dalam diri kita yang biasa disebut apa? Kesurupan ya. Kesurupan, keranjingan, apalagi ya? Kesambet, kesambet, kesurupan. Itu bahasa Indonesia apa tuh? Kesurupan, kesambet, keranjingan. Ya, ya. Tapi pokoknya diduga orang jin masuk di dalam dirinya. Perlu kita ketahui bahwa jin itu makhluk Allah yang bersifat gelombang. Ya, di sekitar kita juga jin banyak kok. Dia gelombang kok. Di ruangan ini, di tempat ini, berapa banyak gelombang yang berseliweran kita itu. Ada AM, ada frekuensi modulasi, ada very high frekuensi, ada ultra frekuensi, ya kan? Ada gelombang-gelombang seluler dan sebagainya, dan ribuan gelombang yang diketahui manusia baru hanya beberapa gelombang saja. Nah, dari sifatnya itu, kalau jin itu kalau dalam gelombang fisika itu sejenis gelombang SW, yaitu short wave, gelombang pendek, yaitu jangkauannya panjang. Pak Profesor, jadi gelombang short wave karena dia pendek, ya, jangkauannya panjang dan dia sangat lentur sekali. Nabrak gunung dia naik, lewat gunung turun lagi. Jadi kalau kita ingin menangkap radio BBC London, itu cukup pasang antena aja kok, kabel di atas tembaga, akan terdengar. Padahal dari belahan bumi ya, yang sudah lengkungannya kan sangat jauh, bisa terdengar. Itu berbeda dengan ultra high frekuensi, karena antennya itu mesti lurus, miring dikit aja nggak kelihatan. Itu beda-beda gelombang, sifat penyebarannya, jangkauannya. Akan tetapi short wave itu diibaratkan seperti kabel telanjang, ya. Kalau modulasi itu kabel tertutup, ya, sehingga dia jernih, bersih, kemudian bahkan bisa menghantarkan stereo, ya kan gitu. Tapi untuk gambar belum mampu, modulasi belum bisa menghantarkan gambar, hanya suara saja. Nah, jin ini seperti short wave, dia telanjang. Makanya kalau kita punya radio zaman dulu, sekarang sudah jarang ya pakai short wave tuh. Nggak jarang. Itu kalau kita buka radio zaman dulu masih pakai short wave. Itu ketika ada hujan, masuk radio, kerasak-kerasak, ger, halilintar masuk. Ya karena itu nyambung. Jadi makanya jin dengan manusia itu sering bersentuhan dan sering nyambung. Makanya sangat mungkin sekali namanya keranjingan, kerasupan dan sebagainya itu mungkin terjadi. Bahkan kalau dalam kitab-kitab rujukan yang kita lihat tentang, pernah kita baca juga di pondok itu tentang jin ya, tentang rasim, pernah kita baca kitabnya. Itu bahkan kalau setan mah masuk dalam darah kita kok, bersama darah kita ini, ya, mengalir bersama darah kita ini. Tetapi kenyataannya orang-orang yang kerasupan rancingan, dari banyaknya pasien, sekian banyak ya, ribuan pasien yang datang itu, ternyata bukan jin kok, itu hanya faktor psikologis saja, ya, karena dia mengalami kesedihan yang berkepanjangan, rasa ketakutan yang mencekam, ya. Lama-lama dia terjadi halusinasi, seolah-olah iya. Mungkin ibu-ibu apa sekali ketika suhu badan kita sampai 40
derajat, lebih dari 40, itu badan kita panas. Yang terjadi apa? Halusinasi. Seperti melihat tikus segede gajah. Itu sebenarnya nggak ada tikus, nggak ada gajah. Nah, atau juga mungkin bersifat ilusi, ya. Kita melihat umpamanya daun pohon pisang yang daunnya itu bertabrakan, mungkin kita akan lari ketakutan seperti ada kelelawar raksasa. Padahal itu daun pisang saja. Kalau itu namanya ilusi. Ya, kalau halusinasi nggak ada materinya, nggak ada perangsangnya, tapi kita melihat karena suhu badan kita sedang meningkat. Jadi 1001 juga nggak ada yang kerancingan tuh. Hanya karena faktor psikologis saja. Ya, jadi obatnya apa? Ya, silakan pergi ke psikiater aja. Nggak usah, Pak. Ya percuma dikasih jimat cuma psikologis kok. Ya, yang ada ya kita bantu, kita selesaikan, kita lakukan diagnosa apa persoalannya, di mana sumber penderitaannya, dan kita bantu. Itu saja persoalannya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.